Malam, Kak Maria. Malam, Sharon. Kak, jadi kita itu dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan dapat tugas untuk pendidikan agama-agama dunia nih Kak, untuk mewawancarai tokoh-tokoh agama, salah satunya itu agama Kristen Kak. Nah kita ada 6 anggota, ada aku Sharon, kemudian ada Yuli Indrianti, ada Hairita, ada Sabrina, ada Novi Susanti, dan juga ada Dede gitu. Nanti kami akan bergantian memberikan pertanyaan, dimohon jawabannya ya Kak ya. Oke, ini Kak, aku mau nanya soal yang ada pertanyaan pertama nih. Kak, dalam Kristen memandang agama gitu ya, dalam keberadaannya terhadap pandangan dalam Kristen dan juga pandangan Kakak sebagai pendeta, apa sih itu Tuhan, kemudian manusia, dosa, kemudian kitab suci, iblis, dan akhir zaman. Silakan Kak Maria untuk jawabannya Kak. Jadi pandangan dari agama Kristen tentang keberadaan Tuhan, manusia, dosa, kitab suci, iblis, dan akhir zaman ya. Betul Kak. Oke. Nah, jadi simpulannya bahwa kalau di Kristen itu mengakui bahwa Tuhan itu esa, ya. Tuhan itu esa tapi dalam ketritunggalannya gitu ya. Jadi Tuhan itu esa tapi dalam ketritunggalannya karena gitu ya. Kalau bagi orang Kristen itu kan ada Allah Tritunggal, yaitu ada Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus ya. Tetapi ketiganya itu satu dalam kealahan gitu ya, satu dalam kemuliaan ya. Dan tentang manusia ya. Kalau tentang manusia itu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya martabat yang sama gitu ya, diberi mandat untuk memelihara bumi. Tapi sejak manusia itu jatuh dalam dosa oleh karena bujukan iblis, maka kehilangan relasi yang baik dengan Allah, relasi yang baik dengan sesamanya, relasi yang baik dengan ciptaan ya, serta terjerat dalam dosa, dan dosa itu akibatnya adalah maut. Nah, tapi manusia itu tetap dikasih Allah ya, dan dipanggil kembali dalam hubungan dengan Allah kembali melalui penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah, kalau dosa itu yang dilakukan manusia ya, itu membawa keterasingan dengan Allah, keterasingan dengan sesama ya, dan menimbulkan penderitaan serta kerusakan dalam ciptaan ya. Jadi dosa itu kalau bagi kita tuh memang merusak relasi manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ini gitu ya. Nah, jadi dan upaya untuk membebaskan diri sendiri dari dosa itu selalu gagal gitu. Jadi karena keselamatan itu hanya dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Nah, sementara tentang kitab suci nih ya. Jadi Alkitab itu kalau buat orang Kristen itu adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi terdiri dari ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan itu menjadi otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan orang Kristen. Nah, Alkitab itu dibaca dan dihayati sebagai satu kesatuan gitu ya, dengan pengakuan bahwa penulisannya secara manusiawi, tetapi itu di bawah bimbingan Roh Kudus begitu ya. Nah, sementara iblis itu kalau buat orang Kristen adalah musuh Allah dan manusia yang menipu, yang memperangkap manusia di dalam dosa ya. Jadi manusia itu dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan bebas dari kuasa iblis melalui karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sementara kalau tentang akhir zaman nih, jadi kalau dalam pengakuannya orang Kristen itu kan ada pengakuan akan kebangkitan orang mati, tentang adanya penghakiman dan datangnya kerajaan Allah yang dalam pengenapannya gitu ya, yang lengkap pada akhirnya gitu ya. Nah, jadi kedatangan Kristus untuk menghakimi gitulah, yaitulah
akhir zaman gitu. Jadi di mana kerajaan Allah itu sebetulnya udah datang dalam ketika Kristus datang, tapi digenapi pada kedatangannya yang kedua gitu. Jadi ringkasannya sih dari pertanyaan yang pertama tadi, bahwa Tuhan itu esa dalam ketritunggalannya, manusia itu ciptaan Allah yang jatuh dalam dosa. Kitab suci itu adalah sumber sebagai sumber iman. Iblis itu adalah musuh orang beriman ya, orang percaya. Nah, kerajaan Allah yang sudah dan belum terpenuhi ya nanti akan digenapi di akhir zaman. Nah, dan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Kalau itu yang ada di dalam iman Kristen ya. Boleh. Selamat malam Bu Maria. Ya, malam. Ya, makasih banyak waktunya Ibu. Saya dengan Novi ya Bu. Iya, malam. Iya, Ibu, pertanyaan saya selanjutnya terkait agama yang Ibu anut, yaitu agama Kristen. Bagaimana konsep iman, ibadah, keselamatan, surga atau neraka, serta keadilan Tuhan dalam agama Kristen Ibu? Itu aja. Oke. Jadi iman itu adalah kepercayaan kepada Allah ya. Kalau dalam agama Kristen melalui Yesus Kristus ya. Dan itu iman yang adalah kepercayaan kepada Allah melalui Yesus Kristus itu harus diiringi dengan pengakuan iman ya. Nah, pengakuan iman kita kalau untuk Kristen khususnya kita GKI itu ada beberapa pengakuan iman ya. Ada pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel ya, ada pengakuan iman Athanasius begitu ya. Jadi iman itu adalah kepercayaan kepada Allah dan itu harus diakui begitu ya dalam pengakuan iman. Nah, sementara kalau ibadah sendiri itu bagi orang Kristen adalah respon kehidupan ya. Jadi respon kehidupan bahwa kita itu sudah percaya dan hidup di dalam Kristus, karena itu mereka beribadah begitu ya. Nah, dan ibadah itu bisa melalui gereja ya, melalui ibadahnya di gereja, bisa melalui pengajar, termasuk di dalam gereja itu ada pengajaran ya, pengajaran agama, ada baptisan, ada perjamuan kudus. Nah, itu semua adalah bagian dari sarana bersekutu dengan Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita merespon iman percaya kita pada Tuhan itu dalam bentuk ibadah, tapi di dalam ibadah itu juga ada pengajaran, ada sakramen ya, yang intinya semuanya itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Kemudian kalau mengenai keselamatan, jadi kalau orang Kristen itu mempercayai bahwa keselamatan itu inisiatifnya adalah dari Allah. Jadi Allah yang menyelamatkan manusia melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, karyanya itu apa? Karya Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi ya, terus yang mati di kayu salib, bangkit, mengampuni dosa manusia gitu ya. Jadi orang percaya yang percaya pada Kristus itu akan menerima pembenaran dan hidup baru. Nah, sementara baptisan itu sendiri adalah tanda persekutuan dalam kematian dan persekutuan dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. Nah, makanya kalau orang Kristen biasanya kalau sudah percaya gitu ya, biasanya dibaptis gitu ya, karena baptisan itu adalah simbol dari bagaimana dia percaya dan dia diselamatkan ya. Kemudian kalau tentang surga dan neraka, jadi tadi kan waktu bicara tentang akhir zaman tadi kan ada keyakinan akan kebangkitan dan hidup yang kekal bersama dengan Allah gitu ya. Jadi ada konsekuensi kekal dari ketika manusia dihakimi itu ada konsekuensi kekal dari perbuatannya selama di dunia. Nah, jadi konsekuensi dalam hidup kekal ini bisa hidup kekal di surga, bisa hidup kekal di neraka. Nah, tergantung dari bagaimana manusia itu hidup
gitu ya. Nah, jadi kemudian mengenai keadilan Tuhan. Jadi kalau tadi saya sempat menyebutkan tentang kerajaan Allah ya. Jadi kerajaan Allah itu punya ciri ya. Ciri-ciri kerajaan Allah itu nggak sama dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Kalau kerajaan Allah itu cirinya membawa keadilan, membawa kasih, membawa damai sejahtera. Nah, karena orang Kristen itu adalah warga dari kerajaan Allah, maka orang-orang yang ada di gereja dan gereja pun dipanggil untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu, yaitu keadilan, kasih, dan kedamaian gitu ya. Jadi gereja dipanggil untuk memuliakan Allah dengan hidup yang berpadanan dengan tuntutan sebagai warga kerajaannya, yaitu termasuk mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan etika moral ya, dan pembaharuan-pembaharuan di tengah masyarakat begitu ya. Jadi itu mengenai keadilan Tuhan gitu ya. Selamat malam Ibu Maria. Iya, malam. Ya, kenalin nama saya Yulin Rianti, biasa dipanggil Jui. Jadi saya ingin menanyakan pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan ketiga ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa manusia itu perlu beragama? Terus kenapa ya di dunia ini banyak orang yang ateis atau agnostik, dan kira-kira dalam ajaran Kristen sendiri, kalau ada orang yang ateis atau agnostik itu ada hukumannya atau enggak ya, atau konsekuensinya itu bagaimana untuk orang yang ateis atau agnostik itu? Oke. Jadi yang pertama mengapa alasan manusia itu perlu beragama ya, karena Allah itu menciptakan manusia itu untuk hidup dalam relasi dengan Dia gitu ya, dan juga relasi dengan sesama, dan juga relasi dengan ciptaan. Jadi agama itu adalah sebuah respon iman dan juga ibadah, dan juga sebetulnya etos moral yang bisa membantu manusia itu hidup dalam damai, dalam keadilan, penuh dengan kasih, dan bagaimana mereka itu bisa bertanggung jawab dalam masyarakat hidupnya gitu ya. Hidupnya bisa bertanggung jawab dalam masyarakat. Nah, banyak agama, ada juga orang-orang ateis, ada yang agnostik gitu ya. Nah, kalau GKI sendiri sebetulnya memandang pluralitas itu sebagai kenyataan hidup berbangsa yang majemuk. Perkara bagaimana mereka akan diselamatkan atau enggak itu semua dalam kedaulatan Allah ya. Tetapi kita melihat bahwa pluralitas itu adalah kenyataan hidup ya di dalam berbangsa yang masyarakatnya itu majemuk, sehingga gereja berlandaskan pemahaman bahwa kerajaan Allah itu juga bisa bekerja melalui umat beragama di dunia ini. Maka peran gereja itu sebetulnya lebih pada membangun dialog gitu ya, kerjasama untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi menjaga martabat semua orang, menghormati kebebasan beragama ya, sambil menjaga nilai-nilai iman Kristen yang dihidupi gitu ya di tengah bangsa yang majemuk ini gitu. Jadi kemudian mengenai ya, mengenai apakah orang ateis, orang agnostik gitu ya, itu di mana nanti tempatnya, itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan gitu. Tapi bagaimana kita memaknai kehidupan kita di tengah kemajemukan adalah bagaimana kita menjalankan peran kita untuk terus ya berdialog, bekerja sama, membangun kebaikan bersama ya, menjaga martabat semua orang, menghormati kebebasan beragama orang lain, dan juga sambil kita juga menjaga nilai-nilai iman Kristen agar terus hidup dalam kehidupan kita. Karena nilai-nilai iman Kristen itu kalau bicara tentang kerajaan Allah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan membawa kasih, membawa keadilan, membawa damai sejahtera, yang saya juga percaya itu ada di agama-agama lain juga gitu ya.
nilai-nilai universal yang juga dihidupi di agama-agama lain juga. Terima kasih Ibu, tapi saya boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Boleh. Iya, kalau dalam ajaran Kristen itu dijelasin nggak ya, kalau misalnya nih ada orang yang ateis atau agnostik, tapi dia itu lebih banyak berbuat baik gitu ya, ketimbang dengan orang yang justru beragama tapi malah maaf untuk kelakuannya gitu ya, kayak lebih banyak melakukan dosa kayak gitu. Nah kalau kayak gitu itu gimana ya Bu? Ya, kalau kita jadi kalau kita tuh sebetulnya dasar melakukan kebaikannya itu harus benar gitu. Jadi kalau di Kristen ya, kalau misalkan belum didasarkan iman, perbuatan-perbuatan baiknya itu belum berdasarkan iman kepada Tuhan, maka segala sesuatunya itu masih berbau dosa gitu. Jadi tidak ada hal yang baik yang bisa manusia lakukan kalau dia tidak beriman kepada Tuhan. Semuanya itu istilahnya berkacanglah dengan dosa begitu. Jadi segala sesuatu itu memang harus didasarkan dengan iman, baru itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, perkara ada orang yang sudah Kristen tetapi kok pola hidupnya masih begitu, berarti dia berimannya belum sungguh-sungguh gitu. Sehingga karena kalau orang sungguh-sungguh beriman, maka ada buah-buah baik dalam perbuatan baik dalam kehidupannya gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah Kristen tapi perilakunya masih begitu, berarti jangankan berbuah, mungkin berakar aja belum, bertumbuh belum gitu. Jadi belum ada buahnya, jadi belum sungguh-sungguh dalam berimannya gitu. Karena kalau sungguh-sungguh dalam beriman, pasti hidupnya berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu, sudah cukup jelas. Jadi silakan teman saya yang mau menanyakan selanjutnya. Baik, Ibu Maria, selamat malam. Iya, malam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dede. Ibu, maaf saya ingin bertanya. Kita kan di Indonesia sendiri itu kita punya keberagaman banyak agama ya. Bagaimana pandangan Ibu atau menurut Ibu peran pendidikan dan kita sebagai mahasiswa dan pemerintah dalam menjunjung toleransi dan kerukunan umat beragama pada saat ini, Bu? Terima kasih. Iya. Oke. Jadi pendidikan itu, melalui pendidikan itu seharusnya ditanamkan nilai-nilai ketuhanan, karena nilai-nilai ketuhananlah yang memberi insight kemanusiaan gitu ya. Jadi insight kemanusiaan yang seperti apa, misalnya mengajarkan ya kepada naradidiknya itu menghormati martabat manusia ya. Bagaimanapun keberbedaan, kemajemukan yang ada di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, semua manusia itu punya martabat ya yang harus dihormati. Terus kemudian bagaimana membangun gitu ya kebajikan ya, kebajikan, kemudian bagaimana membangun budaya gitu ya. Intinya pendidikan itu memang harusnya mengubah kemanusiaan kita semakin hari semakin bermartabat, semakin hari semakin beradab gitu ya. Jadi namanya kalau kita lihat ya, peradaban kita itu kan semakin maju ya, semakin baik ya. Itu semua kan hasil dari pendidikan gitu. Jadi kalau orang sudah mengenyam pendidikan tapi masih tidak beradab gitu, berarti pendidikannya itu belum berhasil ya, belum berhasil mengubah dirinya gitu ya. Jadi pendidikan itu mestinya mengubah peradaban, mengubah kita semakin manusiawi ya, mengubah kita menjadi semakin memanusiakan manusia, menghormati martabat manusia. Tunggu, ini lari ke itu lagi kameranya. Iya. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus kemudian
pendidikan itu menurut saya adalah instrumen yang cukup penting dalam kaitan juga membentuk perilaku yang, kalau berkaitan dengan toleransi ya membentuk perilaku yang toleran gitu ya, membentuk perilaku yang adil dan membentuk perilaku yang bertanggung jawab begitu. Di pendidikan itu, di dalam pendidikan itu, dan sekarang di anak, kalau saya kan di PAUD ya, jadi di PAUD pun diperkenalkan namanya tuh pendidikan inklusi teman-teman. Jadi pendidikan inklusi itu diajarkan kepada anak-anak dari early childhood education gitu, dari PAUD ya, itu sudah diajarkan pendidikan inklusi. Untuk apa? Agar melalui pendidikan inklusi itu anak-anak sedini mungkin tuh bisa melihat perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan. Jadi satu yang biasa. Mereka tidak akan melihat perbedaan itu untuk kemudian menimbulkan rasa diskriminasi, keterasingan, tapi perbedaan itu dilihat sebagai hal yang biasa, begitu ya, hal yang lumrah gitu ya, hal yang wajar, dan mereka bisa menghormati, menghargai keberbedaan yang ada dan mensikapinya dengan baik ya. Itu jadi pendidikan itu penting, khususnya pendidikan inklusi ya. Kalau kita mau membangun toleransi, kerukunan antar umat beragama ya, kita mau memartabatkan manusia, maka itu perlu ditanamkan bahkan sejak anak usia dini itu. Terus kemudian mengenai mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu kan warga negara yang juga punya peran dalam misalnya dialog kebangsaan ya, mendorong budaya diskusi yang kritis begitu ya, dan juga mendorong budaya memanusiakan martabat manusia ya, dan memperjuangkan keadilan sosial tanpa kekerasan. Jadi peran mahasiswa itu baik di kampus, di masyarakat sebetulnya adalah yang saya tadi bilang, agen-agen perubahan yang harusnya membawa sifat inklusif ya, kerukunan ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampusnya, dan juga dimanapun dia berada. Jadi mahasiswa itu sebenarnya agen perubahan untuk membangun toleransi, kerukunan di tengah kehidupan bangsa kita. Lalu untuk pemerintah itu juga sebetulnya adalah hambanya Tuhan gitu ya, untuk yang bertujuan memelihara kesejahteraan bersama gitu ya. Jadi kalau semua semua jajaran pemerintah itu mereka hayati bahwa mereka itu hambanya Tuhan ya, mereka akan bisa memelihara kesejahteraan bersama, bisa menjamin asasi, menjaga kesetaraan gitu ya, dan juga keadilan sosial, kemudian menjaga kesejahteraan rakyat bangsa kita gitu ya. Nah, sementara gereja dan negara itu memang sebetulnya perlu kerjasama dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan sambil menjaga agar kebebasan beragama ini juga perlu dilindungi, hak minoritas juga dilindungi ya, dan menegakkan hukum itu secara adil. Nah, untuk GKI sendiri sebetulnya ada satu dokumen ya, GKI sendiri ya, Gereja Kristen Indonesia itu punya satu dokumen yang menegakkan hal-hal yang tadi saya sampaikan ya. Di situ ada namanya itu saya kok lupa ya, ada satu dokumen GKI saya lupa namanya, tapi intinya ada pengakuan atas kebebasan beragama dan ada hak asasi semua warga negara gitu ya, ada demokrasi Pancasila, kemudian ada kerjasama lintas agama ya untuk kebaikan bersama gitu ya, tanpa meniadakan identitas iman masing-masing. Kemudian ada tanggung jawab gereja serta tanggung jawab negara untuk menjaga perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan gitu ya. Jadi ini praktek-praktek konkret yang
dituliskan dalam dokumen GKI berkaitan dengan tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana ya membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Oke, baik Ibu, jawabannya cukup jelas. Mungkin bisa dilanjutkan ke rekan saya untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo Pendeta Maria, selamat malam. Halo, malam. Nama saya Raden Sabrina Suakila. Saya mau menanyakan pertanyaan selanjutnya nih. Menurut pendeta, itu gimana pendapat agama terhadap isu-isu moral seperti isu-isu moral sama sosial kayak korupsi sama LGBTQ? Itu gimana ya? Oke, ya. Jadi kalau menurut agama Kristen, korupsi ya saya kira juga manapun ya, agama manapun juga ya. Jadi korupsi itu adalah pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap apa? Terhadap keadilan sosial, dan sekali lagi keadilan sosial atau keadilan itu sendiri adalah bagian dari hal yang kami perjuangkan gitu ya. Karena kalau tadi saya bicara bahwa segala hal yang dilakukan orang Kristen itu kan mau menghadirkan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu kan sudah datang ketika Tuhan Yesus datang dan akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, sehingga orang Kristen itu adalah warga kerajaan Allah. Nah, salah satu ciri bahwa kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah orang Kristen adalah keadilan sosial, keadilan ya, adanya keadilan. Nah, ketika keadilan sosial itu dilanggar dengan adanya korupsi, maka itu merusak martabat manusia, begitu ya. Nah, jadi gereja diajak untuk mendukung pemerintahan yang adil, gitu ya, mempraktekkan integritas ya, karena dalam hal korupsi kita melihat ya bahwa itu ada integritas yang dikhianati, gitu ya. Dan gereja juga mendorong kebijakan publik yang menegakkan hak asasi serta menegakkan keadilan bagi semua orang. Nah, oleh karena itu kalau ibadah minggu itu biasanya kami ada doa syafaat, dan di akhir doa syafaat itu selalu kita mendoakan untuk bangsa dan negara, dan selalu mendoakan untuk pemerintah agar pemerintah bisa memerintah dengan adil, membawa kesejahteraan pada masyarakat, begitu ya. Jadi doa dan partisipasi gereja dalam proses kenegaraan itu penting ya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, begitu ya. Ya. Nah, terus kemudian mengenai LGBTQ gitu ya. Menurut pegangan ajaran GKI menekankan bahwa martabat manusia dan kasih bagi semua manusia itu tanpa diskriminasi. Jadi terhadap orangnya tuh kita tidak mendiskriminasikan ya. Tapi juga di dalam ajaran ini menekankan bahwa kehidupan gereja itu harus berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan dalam kasih Kristus. Jadi intinya menghormati setiap manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi juga sambil menjaga ajaran iman Kristen ya, dan menjaga suasana damai di komunitas gereja. Jadi dalam praktek menjaga martabat setiap orang ya, menghindari diskriminasi, tapi kita juga tetap berpegang pada ajaran Alkitab dan pengajaran para rasul ya, bahwa kita harus menjaga hidup dalam kekudusan, bukan dalam kecemaran ya. Kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Nah, jadi istilahnya kita tidak membenci orangnya, tetapi perilakunya ya, mungkin kalau perilakunya itu memang tidak baik ya, cemar ya, tidak benar, tidak kudus. Nah, itu yang kita sikapi, begitu. Berarti tidak dapat dibenarkan ya? Kalau LGBTQ itu kan sebetulnya kasuistik ya, nggak bisa tidak bisa itu termasuk moral etik dan itu case per case ya, keberadaan LGBTQ-nya itu kan per case gitu, nggak bisa itu kan ke semua ya.
ada apa namanya, penyebabnya itu kan macam-macam gitu ya. Tapi intinya kita tidak yang ditekankan adalah kita tetap mengasihi ya, mengasihi mereka tanpa diskriminasi, tapi mengenai perilakunya yang bagaimana, yang tidak benar ya, perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kita tetap sikapi begitu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat malam Bu Maria. Perkenalkan saya Kairunisa. Saya Iya. mungkin ini agak pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini sebenarnya aku ada 2 poin pertanyaan nih Bu Maria, kalau boleh. Poin pertama itu, kalau menurut dari Kristiani, apakah pendapat atau ada pelajaran tentang hari akhir, Oh, akhir zaman ya. akhir zaman? Dan juga poin kedua adalah, kalau saya tidak salah dengar tadi itu kan menyebut ketika si Yuli tadi bertanya kepada Bu Maria, Bu Maria sempat sounding tentang bagi yang berdosa itu kekal di neraka, atau bagi yang berbuat baik kekal di surga. Apakah dua-duanya itu setelah kekal itu dia tidak akan bisa berpindah ke surga kah dengan pengampunan dari Tuhan, atau sebagaimana macamnya seperti itu? Oke, iya. Terima kasih. Ya, oke. Tentang akhir zaman ya. Jadi, Iya. nah, pemahaman tentang akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman itu, ya, di akhir zaman itu kan terjadi ya, kalau menurut orang Kristen kan ketika nanti Tuhan Yesus datang, yang datang kembali gitu ya, datang kembali. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kemudian semua orang kan akan dihakimi menurut perbuatannya selama di dunia. Nah, jadi kalau dalam pemahaman orang Kristen itu, kematian itu bukan akhir. Kematian itu adalah awal dari perjalanan dalam kehidupan yang kekal. Nah, tapi kehidupan kekalnya itu akan kemana nih? Akan ke surga atau ke neraka? Itu tergantung dari bagaimana perbuatan mereka atau bagaimana kehidupan mereka di dunia. Nah, terus kemudian ketika sudah dihakimi, ya udah dalam penghakiman, dia akan kekal ke surga atau ke neraka berdasarkan kehidupannya, itu sudah tidak ada hal apalagi yang bisa memindahkan yang tadinya di neraka ke surga atau dari surga ke neraka gitu ya. Jadi karena itu sudah penghakiman akhir gitu. Jadi penghakiman akhir, makanya kalau orang Kristen sebelum kita sampai pada penghakiman akhir, maka kita mesti mengisi waktu-waktu kehidupan kita di dunia ini dengan hal-hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di penghakiman akhir itu. Jadi nggak bisa misalnya kirim doa-doa atau apa, terus kemudian dia pindah dari neraka ke surga gitu, nggak bisa. Gitu. Oke, baiklah, terima kasih Pendeta Maria. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Shirin. Oke, Kak Maria, terima kasih untuk waktu dan jawabannya, Kak. Iya, sangat membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita. Kemudian nanti sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya mewakili satu kelompok, jadi mau memberikan bingkisan kepada Kak Maria. Nanti saya info juga ke Jessica sih. Makasih banyak waktu dan jawabannya ya, Kak Maria. Iya, sama-sama.